Saluran 7 podcast kita bersama menyuarakan suara rakyat yang akan kita bahas pastinya dengan jawaban-jawaban yang tepat sasaran. Masih bersama saya dan juga Mas Sudarno. Saya itu siapa? Sama saya Sandes Hutagalung. Itu, iyalah. Sandes Hutagalung dan Mas Sudarno yang malam hari ini kita punya materi yang punya lagi nih malam hari ini, pastinya mendukung bagaimana rakyat ini bisa berusaha, rakyat ini bisa mimpi indah, rakyat ini bisa survive di keadaan yang rumit lah ya boleh kita bilang sekarang ini kan. Nah, apa yang kita bahas langsung aja kita ngobrolin sama Mas Darno nih. Mas, siap. Kayaknya santai hari ini Mas. Iya, tapi kalau kelas-kelas mental tentara siap terus ya. Siap terus. Iyalah. Enggak ada yang 14 ini 4, sorry. Siap. Jadi malam hari ini kita akan membahas seputar antara toko kelontong dan sebut merek. Sebut merek enggak, swalayan modern. Swalayan modern. Iya. Indo April kah, Indo Juni kah, iya kah. Iya. Gitu. Izin Alpa gitu. Ya. Jadi kita bahas kenapa kita bahas ya karena ini salah satu dari keluhan-keluhan di masyarakat. Saya pernah baca status Mas Darno, kalau tidak salah sebenarnya swalayan modern itu punya aturan ya di tempat-tempat yang kampung gitu enggak bisa. Jadi zamannya Pak Wali Kota Sarijaang, khusus saya bicara tentang Samarinda. Iya. Itu pada saat saya DPR Provinsi 2014 itu juga sempat saya kena saya kritisin juga di paripurna DPRD Kaltim apa semua tentang kenapa swalayan-swalayan modern kemudian harus menjamur di Samarinda. Karena mulai di sana, maka kemudian ketika mulai menjamur masih zaman Pak Wali Kota Sarijaang juga Samarinda itu. Kemudian ada demo 200-400 pedagang kelontong, pedagang pasar tradisional dan sebagainya kan gitu ya. Betul. Nah, kemudian diambil keputusan saat itu mereka hanya boleh di jalan-jalan protokol. Kurang lebih saat itu se-Samarinda baru ada 200. Itu mau namanya Indomaret, mau namanya Alfamaret apa semua kan gitu ya, itu namanya swalayan modern kan gitu ya. Tetapi di perjalanan kemudian zaman wali kota yang hari ini itu menjamur sampai kampung-kampung. Dan begitu mereka hadir menurut aku ya terlalu mengancam pedagang-pedagang kecil kita, khususnya toko-toko kelontong. Yang seringkali kita bilang toko daing itu. Soalnya dalam ilmu teori ekonomi saya, kapitalis besar itu tidak mungkin dikalahkan oleh pedagang-pedagang kecil. Maka kewajiban pemerintah untuk kemudian memproteksi, melindungi pedagang-pedagang kecil kita yang di toko-toko daing, toko-toko masyarakat kita yang jual sembako. Karena kalau kemudian masyarakat kita khususnya pedagang-pedagang kecil itu termasuk pasar-pasar tradisional ketika dihadapkan dengan yang model-model grosiran begitu pasti tewas, pasti kalah. Iya, makanya sekali lagi ya menurut aku ya mereka perlu dilindungi. Makanya dari dulu saya selalu mohon maaf tanda kutip antipati kepada yang namanya swalayan modern itu. Karena itu tidak berpihak kepada ekonomi kerakyatan kita. Pedagang-pedagang kecil apa semua yang mereka mungkin tokonya nyewa, warungnya nyewa, kemudian bahan untuk dijual itu mereka beli cash apa semua. Nah, ini yang kemudian menurut aku pemerintahan hari ini siapapun wali kotanya itu menurut aku tidak berpihak kepada pedagang-pedagang kecil kita. Menurut aku sejauh ini ya, kalau keperpihakan Sudarno dari dulu jelas. Saya itu akan belanja di tempat itu kalau sudah darurat sipil. Kalau sudah tidak ada lagi di toko-toko kecil tapi kalau cuma sekedar beli rokok Sampurna kemudian apa gitu, saya pasti semaksimalnya belanja di toko tradisional kita. Karena itu akan membantu pergerakan ekonomi di rakyat kecil. Kalau kemudian toko-toko swalayan modern itu rata-rata kan pasti kapitalnya, sahamnya milik orang-orang Jakarta. Dan terjadi capital flag kalau dalam istilah ekonomi. Dan itu tidak keberpihakan kepada pengusaha lokal. Nah, ini juga mesti kita kritisin. Maksud aku kepada khususnya masyarakat Samarinda, ya ayo kita belanja di pasar tradisional, ayo kita belanja di toko-toko kelontong saudara-saudara kita. Ibaratnya kalau beli cuma rokok sebungkus nggak usah dah ke sana. Belilah di tetangga walaupun mungkin mahal 500 perak atau 1000 perak nggak apa-apa. Karena itu akan menggulirkan ekonomi masyarakat kita. Itu Bung Sanders. Jadi yang beredar sekarang kalau sesuai ini kita sesuai aturan, ya kan sesuai ya kalau namanya aturan kan paham aja gitu loh. Aturan dibuat apa semua bisa juga digunakan untuk orang-orang tertentu. Orang lain tidak bisa menjangkau. Makanya saya tidak selalu berlindung di balik aturan itu. Saya berlindung di balik keadilan. Iya dong, sila kelima kita kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kemudian semua toko modern itu kemudian bisa membuka cabangnya di Samarinda,
Kan gitu ya, dengan aturan-aturan harus memiliki SIUP, TDP, NPWP, tetek bengeknya itu, bayar pajak dan sebagainya, ya pasti rakyat kita terlindas lah. Maka dia butuh perlindungan, butuh pembinaan. Kalau kemudian pelayanan toko-toko kelontong tradisional ini pelayanannya kurang maksimal, ya dilatih, dididik. Kalau mereka kurang modal, ya dipinjami. Kalau bunganya terlalu tinggi, turunkan. Itu dia. Jangan dikalahkan mereka, ditenggelamkan kalau istilahnya Bu Susi Pujiastuti mantan Menteri Perikanan itu. Nah dengan kebijakannya sekarang menjamur toko-toko swalayan modern itu, yang kemudian itu kasarnya pusatnya di Jakarta sana, pemiliknya orang-orang kaya di Jakarta, ya tidak lama juga akan tenggelam. Betul. Pedagang-pedagang kita, celakanya lagi rakyat kita kemudian mulai kecanduan untuk belanja di toko-toko modern itu. Selamat datang di Indo ini. Terima kasih kakak. Sementara toko kelontong kita sudah kadang-kadang pakai kaos oblong, kadang-kadang pakai kaos kutang, kadang-kadang mau beli bensin kita nuang sendiri ke motor kita. Tapi kan itu PR buat kita. Iya dong, mereka nggak boleh ditinggal. Mereka harus kemudian dibina dan kemudian diupayakan maksimal untuk bisa dapat kucuran kredit dengan bunga sangat meriah. Kalau perlu 0%. Seharusnya bisa dibuatkan, dikelola. Ya terlalu bisa lah. Dinas Perindustrian Perdagangan Samarinda kan gitu, atau dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Kaltim kolaborasi bina mereka dari sisi pelayanan, kemudian layout tempat apa semua sehingga kemudian cerah, terang, bersih apa semua, pelayanannya bagus. Kan gitu, nggak seperti sekarang ini yang kalau kita belanja sekali lagi kalau beli bensin itu kemudian uang sendiri, bayar, kemudian begitu angsul mukanya nggak pernah lihat kita karena dia main game apa semua. Ya itu perlu pembinaan. Kan gitu ya. Jangan kemudian kita masyarakat secara umum juga kemudian terhegemoni untuk belanja di toko-toko swalayan itu. Aku pikir ya memang mereka kapital besar, otomatis tokonya bagus, pencahayaan bagus, layout bagus, karyawan pelayanan bagus apa semua. Tapi itu kan kemudian capital flight. Duit kita kan lari ke Jakarta. Iya dong. Makanya saya dulu Bang Sanders ketika saya jadi sekretaris umum DPP IKA Pakarti dengan ketua umum IKA Pakarti Pak Rusmadi dan beberapa pengurus itu sowan ke Sinuwun Sultan Jogja. Ya, Sultan Hamengkubuwono ke-10. Jadi beliau itu katanya lebih seneng meresmikan toko kelontong kecil sebagai gubernur dan Sultan Jogja dibanding meresmikan bank. Karena di toko-toko kecil itu ekonomi bergulir, berputar. Tapi ketika kemudian meresmikan bank, itu otomatis ruangnya uang di Jogja itu kemudian bisa bergeser ke Jakarta, bahkan bisa bergeser ke luar negeri. Sementara duitnya diproduksi di Jogja. Jadi menurut saya kalau memang pemerintah kota Samarinda ini berpihak kepada pedagang-pedagang kecil kita, pedagang-pedagang kelontong kita, ya aku pikir mereka mesti diproteksi, dikasih kredit yang sangat murah dengan bunganya, kemudian ya dilatih, dibina. Jangan dibinasakan. Iya, tapi dengan keberadaan toko-toko swalayan modern apapun mereknya tadi, itu menurut aku lambat laun itu akan mematikan. Contoh, di Solo nggak ada yang aku tahu yang namanya toko-toko swalayan modern itu. Nggak ada. Sumatera Barat nggak ada. Dicek aja di Google atau di TikTok atau di YouTube. Nggak ada, itu karena berkaitan dengan keberpihakan. Tapi kalau semakin menjamurnya toko-toko modern ini sampai ke kampung-kampung, saya ke Muang Dalam, ke Lempaki apa semua, di kampung-kampung kecil apa semua, toko-toko itu pasti terlindas dan tertindas. Karena pasti kalah. Makanya yang mesti dilakukan adalah satu, proteksi pedagang kita dari pemerintah. Yang kedua, masyarakat Samarinda menurut aku harus berpihak kepada toko-toko kecil itu. Memang pelayanannya belum maksimal, kadang-kadang harga lebih mahal. Tapi ayo kita bersama-sama besarin mereka. Mosok selisih 500 sampai 1000 kemudian kita bergeser ke toko-toko itu. Ngapain kita mengayakan orang kaya, kasarnya menurut aku ya. Karena kalau itu keperbihaanku jelas Bang Sanders garisnya. Karena kalau kita ke toko kelontong, keuntungan mereka itu untuk sekolahkan anak. Sekolah anak, nolong umpamanya ada saudara yang meninggal di kampung, apa semua mereka gotong royong juga kemudian mohon maaf ikut urunan apa semua. Di tempat saya Bung Sanders ada satu toko swalayan modern. Dan selama ini saya tidak pernah masuk sekalipun di lingkungan RT saya. Dan tidak pernah aku minta sumbangan apapun. Anak-anak Karang Taruna untuk sumbangan 17-an, kemudian untuk gotong royong apa semua, mereka nggak pernah aku sentuh. Nggak mau saya. Itu kebetulan diizinkan pada saat mohon maaf ketua RT yang lama. Yang waktu itu dibujuk oleh pihak pemerintahan, kelurahan dan sebagainya, bahwa ini urusan pajak lah, macam-macam, whatever lah. Itu dia. Karena segala alasan itu saya bisa kasih 1000.
Iya, iya. Bukan tentang sekedar urusan pajak. Iya. Tapi Gitu. kan ada selain pajak tadi ada mereka juga membuka lapangan pekerjaan, Mas. Lah iya kan selama ya kalau bicara tentang lapangan kerjaan kan banyak hal lah yang kemudian dilakukan. Iya. Contoh kalau toko-toko kelontong itu maju kan bisa juga rekrut tenaga kerja. Harusnya sih. Loh iya dong, kalau cuma urusan itu kan umpamanya mereka punya toko kecil menjadi toko sedang, Iya, toko besar mereka bisa rekrut tenaga kerja. Iya. Masa sekedar mereka aja yang bisa? Iya. Mereka ini bisa karena kapital besar. Iya. Kemudian diizinkan oleh pemerintah. Iya. Kan gitu dong. Makanya mindset saya ya ayo kita proteksi pedagang kelontong kita. Itu menurut aku loh ya. Betul. Gitu. Jadi saya tidak pada posisi kemudian bagaimana dengan tenaga kerjanya ya. Kalau mau toko kelontong kita bagus semua, Ya. si warung-warung daeng itu diproteksi, dikasih modal cukup apa semua ya, aku pikir mereka bisa rekrut tenaga kerja kok. Iya, bukan sekedar toko Indo ini Indo itu. Iya. Gitu loh. Ya karena memang saya lihat juga di beberapa warung daeng sih sudah mulai banyak perubahan ya. Ada kalau di Grill ini ada titik dekat Ya sudah mulai lampunya terang apa, mulai. tapi kan kemudian settingannya masih belum. Iya. Yang kedua pelayanannya. Iya. Sekali lagi kadang-kadang mereka cuma pakai kaos kotang. Iya. Saya ada toko kelontong di lingkungan RT 3 depan tempat saya itu. Iya. Ketika saya belanja pada subuh, supaya kita saling kenal, tak tanya nama aja nggak mau. Iya. Kalau kelontong gitu ya. Iya, padahal kan kita bisa saling akrab. Saya jadi pelanggan dia apa semua. Iya. Akhirnya yo enak juga kadang-kadang. Cuman Ja- demi kelancaran. Iya. Cuma aku tetap pindah ke toko kelontong sebelahnya. Nggak ke toko itu lagi. Tapi saya tidak akan belanja ke toko itu, kecuali sekali lagi aku akan belanja ke toko itu Iya. kecuali darurat sipil. Jadi saya pernah tegur adik saya itu, dia lagi nonton juga. Dia nyetirin saya satu mobil, saya butuh rokok. Iya. Dia belok ke toko modern itu. Iya. Tak marahi. Dia lagi nonton nih, tak marahi. Kiamat dunia. Kamu itu beli rokok aja mesti di toko yang ngayakan orang kaya, aku bilang. Iya. Putar, Pak. Nah, itu kan menurut saya ideologis, Bang. Setuju, saya sepakat. Iya. Sepakat. Wajib kita proteksi toko-toko Iya. itu, wajib kita belanja di mereka. Aku mewajibkan diriku untuk belanja. Iya. Walaupun sekali lagi pelayanannya Iya. belum maksimal, kita harus akui itu. Iya. Ini kalau ada kemudian teman-teman Facebook kita yang toko Iya. daing apa semua, ya mulai pelan-pelan melayani dengan senyum, Iya. sapa, salam. Iya. Assalamualaikum Pak Sanders, mau belanja apa? Keluarga sehat kah? Iya. Cuma di sini nggak boleh ngutang ya Bang, kan gitu. Tapi kan ada interaksi yang baik apa semua Sepakat, gitu loh. sepakat. Ada orang beli bensin jadi bukakan joknya, diisikan. Jangan dibiarin asik main handphone, jangan. Iya. Ini kalau ada teman-teman kita yang di Facebook, kemudian kenalan kita apa semua, sekali lagi toko kelontong juga harus benahi diri. Iya. Jangan enggak gitu loh. Nanti aku ngomong ngoceh ndak karu-karuan belain mereka, mereka sendiri kemudian tidak meningkatkan Membenahi. kapasitas, Iya. kualitas pelayanan apa semua. Kan gitu ya mestinya. Iya. Dan mereka memang harus mulai bersatu untuk menghadang toko-toko ini. Kalau dibiarin terus-menerus, ya mereka akan tenggelam. Betul. Apalagi dalam proses pemberian izin itu. Kemudahan kepada, mohon maaf itu toko-toko swalayan besar itu, saya pikir ya nggak pantas lah menurut saya. Iya, Karena tugas pemimpin itu menurut saya melindungi yang lemah, Oke. membangkitkan ekonomi umat, ekonomi rakyat, kan gitu toh. Iya. Gitu loh. Ini memang track ideologi saya begitu. Karena saya sosialisme. Kalau yang begini-begini kapitalisme namanya. Oh, jadi ini Iya, soal- toko-toko soal swalayan ini kapital besar. Saya kasih contoh Bang Sanders, di luar pelayanan dan sebagainya. Kapital besar itu tidak akan pernah bisa dilawan. Kenapa? Mereka bisa dalam pembelian, mereka bisa harga pabrik. Betul. Yang kedua mereka bisa kredit. Betul. Yang ketiga mereka dapat bonus dalam jumlah tertentu, mereka belanja mereka dapat bonus. Iya. Oke? Iya. Toko kelontong dia beli dalam jumlah kecil, maka harganya harga pasar. Iya. Yang kedua wajib cash. Iya. Yang sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan mampu melawan. Betul. Saya ini pernah jualan sapi Bang. Karena saya dianggap pedagang besar apa semua. Sama-sama utang nih sama pedagang kecil. Iya. Itu 1 ekor sapi sama-sama utang bisa selisih 1 juta harganya. Contoh saya belanja sapi utang 12 juta per ekor untuk hewan korban. Temen saya dianggap pedagang kecil oleh grosir, itu kemudian dikasih harga 13 juta. Lah. Saya jual dengan harga tadi temanku 13 juta aja, aku udah untung 1 juta. Iya. Jadi tidak akan mampu Bang dalam praktek ekonomi kapitalisme itu pasti melindas sosialisme. Iya. Sosialisme bisa menang kalau rakyat bersatu. Iya. Tapi kalau orang-orang rakyat kita, mohon maaf sekali lagi belanja rokok, belanja permen, belanja coklat, Iya. belanja kondom mamanya. Apa itu ke toko modern? Iya. Aku pikir di toko tradisional kita ada lah. Iya. Yang gitu, yang tidak ada kan Viagra aja kan ya. Kalau Magic ada. Oh, Magic ada ya. Cuman kalau beli cie. Biasanya beli untuk teman ya.
Mbak Diah, tapi perlu diketahui mereka juga sudah tadi dijawab sama Mas Darno ya. Apa katanya dia? Itu sama tadi sudah kita jawab. Iya, lapangan kerja itu bisa, tapi kemudian sekian ribu pedagang itu bisa kemudian omsetnya sangat menurun. Iya. Gitu loh. Udah kalau urusan pekerjaan jatuhnya Mbak Dia, kalau kemudian toko-toko kelontong ini kita bangun dengan bagus, aku pikir mereka juga bisa merekrut tenaga kerja. Tapi tetap harus diproteksi. Apa di Sumatera Barat melarang adanya toko-toko modern? Sumatera Barat melarang, bro. Melarang. Solo melarang zaman Pak Jokowi. Sekarang aku nggak tahu ya. Iya. Kemudian kan tetap aja lapangan kerja terbangun. Tidak harus dari sisi sektor retail itu aja. Iya. Itu menurut aku, Bung ya. Jadi hal-hal yang sepele itu jangan dibesar-besarkan ya. Artinya kan kalau daeng besar juga, iya ngerekrut tenaga kerja. Bisa juga dipajaki juga kan? Iya, satu saat. Tapi kalau saya berkaitan dengan pajak nih Bang ya. Pajak itu kan upeti. Oke. Bahkan menurut Menteri Keuangan Prancis tahun 1820, APBN, APBD yang dititik beratkan kepada pajak itu negara pemerintah tidak sehat. Sampai jangan salah. Iya. Jangan salah sama saya, Bang. Karena pajak itu upeti. Iya. Bahasa sederhananya upeti. Oh iya, kita belum kupas ini APBD Samarinda dari 2,3 triliun sampai 5 triliun dari mana? Nah. Kan pasti dari sektor PAD, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah kan berarti salah satunya dari pajak pelayanan. Iya, kita sapa dulu Ustadz Ping. Wah, menonton Ustadz Ping. Habis itu beliau calon DPD RI. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa Bang, yang pasti bahwa keperpian kita Sudarno dan The Gang of Sudarno ini kita on the track-nya adalah strike untuk kemudian membela teman-teman pedagang kecil itu. Iya. Termasuk ke depan kita juga harus bicarakan tentang kemarin kurang lebih 1.900 sekian pedagang pasar pagi yang bangunannya mau direvitalisasi, yang mau dibangun oleh Pak Wali Kota, hari ini omsetnya gimana, nasibnya bagaimana, yang kemarin punya langganan cukup apa semua, anggaplah omsetnya 500 sampai 5 juta umpamanya, aku dengar hari ini hanya sampai cuma 10.000, bagaimana kalau mereka rumah nyewa, bagaimana bayar listrik, bayar air, kemudian sangunya anak-anak apa semua, yang ke depan ya harus kita bicarakan. Karena itu menjadi PR. Nah, makanya sekali lagi Bang Sanders dari dulu bukan sekarang aja. Kita itu keberpihakannya ke sana. Oke. Jadi kalau umpamanya ada kapital-kapital besar tak antemin, jangan marah. Karena memang tugasku melindungi rakyat kita, menggerakkan UMKM. Pemerintah juga tetap ku antemin, ku kritisin kalau mereka tidak berpihak kepada masyarakat kecil kita. Bahwa di sisi lain ada pelayan yang tidak maksimal apa semua, yaitu menjadi PR pemerintah. Termasuk kita ini, tapi jangan sampai mudah kecewa kepada toko-toko kelontong itu. Jadi belanja apapun yang sifatnya di toko kelontong ada, ya aku sarankan ayo berbelanja ke mereka, apalagi tetangga kita, kan ada dulu jargonnya ayo belanja ke tetangga kita. Iya, betul. Itu loh. Makanya kalau toko rokok Sampurna nggak usah jauh-jauh ke mohon maaf ke toko swalayan itu, gitu loh. Ada ceritanya juga di sana kalau kan ada. Jadi ini sebuah faham sosialis atau faham untuk membangkitkan ekonomi UMKM, bukan masalah soal benci tidak benci ya. Yang mana? Enggak, aku udah ada urusan yang kapital itulah. Intinya kayak gitu ya. Iya, tapi kewajiban kita untuk memproteksi. Bahwa dalam proteksi kebijakan itu kepada UMKM atau pengusaha kecil, toko kelontong dan sebagainya, itu kemudian kalian toko-toko besar, swalayan modern tidak bisa masuk, itu ya kalian adalah risiko dari kebijakan yang kita buat. Iya, gitu. Sumatera Barat bisa kok, Solo bisa. Samarinda juga dulu bisa kok. Yo, kenapa kemudian hari ini begitu? Dulu Bang, saya sempat ditawarin untuk menjadi tanda kutip koordinator untuk ngurus izin. Setiap tempat itu dulu saya ditawar itu kalau tidak salah dari kawan saya, kalau itu goal izinnya dulu saya dikasih selawi juta per satu izin. Satu toko. Iya. Dan alhamdulillah waktu itu kan saya masih DPR Provinsi Kaltim nih. Saya tolak mentah-mentah. Bukan saya tidak mau uang Bang, bukan. Karena itu ideologiku gitu loh. Iya, betul. Pedagang kelontong, toko kelontong wajib dijaga, diproteksi, dilindungi, dibina, dikasih modal dengan bunga 0 rupiah, 0%. Iya. Gitu loh. Supaya mereka menjadi besar dan kemudian masuk lapangan kerja. Sepakat. Ini aku jawab dia. Iya. Gitu loh. Jangan karena alasan itu. Kan gitu. Kemudian kita ABC enggak. Iya. Itu menurut aku Bang. Gitu loh. Sampai sekarang aja karena kita enggak tahu ya perputaran mereka itu berapa. Mungkin kalau kita bisa hitung perputaran toko swalayan besar ini, perputaran uangnya. Iya. Oh, itu mungkin kita akan terkejut. Coba uang itu bisa diputar di UMKM akan. Iya. Iya kan? Dan ketika swalayan besar, swalayan modern itu kan capital flight.
Iya, terbang. Ini saya kasih tahu nih, para orang-orang hukum nih kan, Bang Sanders alumni hukum. Alumni. Iya. Apa itu capital flag? Duit kita yang kita produksi, kita belanja itu ketarik ke pusat, mutarnya di pusat. Kalau uang terputar di pusat, ekonomi kita stuck. Iya. Tapi kalau kota-kota kelontong kita ketika mereka rame kan gitu ya, mereka kemudian punya pendapatan bagus, apa semua bisa rekrut tenaga kerja, kemudian mereka bisa wisata ke Balikpapan, yang di Balikpapan nanti laku jualannya apa semua, mereka belanja baju di Lembuswana atau di mana atau di Pasar Pagi umpamanya, terputar itu, jadi ekonomi hidup, gitu. Tapi kalau capital flag, saya jamin ekonomi kita stuck. Gitu. Sehingga perputaran uang di kota kita besar, tapi flag iya. Itu yang jadi titik masalah. Oh iya, makanya kemudian yang maju Jakarta. Saya tidak posisi menentang Jakarta maju. Saya juga kepengen daerah saya maju, khususnya Samarinda. Sepakat. Ekonominya bergerak, lapangan pekerjaan terbuka, pendapatan rakyatnya naik apa semua. Kan gitu. Ketika pendapatan naik apa semua, kriminalitas turun. Iya. Kan gitu loh Bang. Jadi aku pikir ya mulai sekarang pemerintah stop sudah izin-izin yang untuk toko-toko selain modern dengan nama ABC tadi. Sudah dimasukkan ke dalam apa? Aturan kayak itu Mas? Enggak, mereka bebas ini. Dulu kan Pak Jaang zaman wali kota itu kan hanya membatasi 200 dan aturannya yang saya dengar sekali lagi itu hanya boleh di jalan protokol. Jalan protokol itu berarti jalan besar, jalan provinsi, jalan nasional. Lah ini kan sekarang masuk kampung-kampung. Bahkan mereka kadang-kadang ngider pakai motor itu. Pesan antar. Iya. Astaga, ya itu. Nah, itu Mas, satu mesti diproteksi, yang kedua kepada saudara saya, dulur-dulur saya, daeng-daeng Bugis itu yang kemudian hari ini jualan itu, ya satu penerangannya harus mulai bagus, layoutnya bagus. Kalau ngelayani dengan senyum, ojo main game aja. Itu pembeli, itu pelanggan disapa, diajak ngobrol. Kalau mereka beli bensin yang botolan itu, ya mbok yo tuangkan apa semua, diajak ngobrol, jadi muncul yang namanya keakraban gitu loh. Coba sekali lagi di toko-toko yang swalain modern tuh, selamat datang di Indo ini, begitu kita pergi umpamanya ditawarin lagi roti kah Pak, tukar nomor WA kah Pak gitu ya. Karena kalau warung-warung kelontongan ini, warung daeng tuh hebat-hebat paling nambah istri dia Mas ya, bukan. Aku kurang paham ya. Aku kurang paham kalau itu ya. Karena kalau dia nambah istri aku dengar kan aku pengen ikut ya. Kelontong juga. Iya. Oke. Nah, ini maksudnya supaya kita paham, bukan soal marah atau apa. Ini demi kota kita juga. Kalau kita kritis lagi, keuangan itu lari terbang ke pusat. Yang di pusat bisa terbang juga ke luar negeri dong. Ke Singapura, ke Amerika, ke Taiwan, kemana-mana. Ya menurut aku kita tidak bisa, itu jatuhnya itu mengayakan orang kaya. Kan gitu ya. Tapi kalau kemudian kita belanja di toko kelontong, toko-toko kecil itu apa semua, kita mengayakan dulur-dulur kita, apapun sukunya, apapun agamanya. Itu menurut aku ya. Sepakat. Dan aku harus berpihak di situ. Nggak boleh enggak. Saya berpihak juga Mas. Alhamdulillah. Salaman dulu kita. Salaman dulu. Isti. Nyimak betul, main HP, nyuntek dewen. Nah, mereka ini jualnya bensin maksudnya botolan. Nyuntek dewe itu ketika beli bensin itu pembelinya itu numpah sendiri ke sehingga nanti tangannya berbau bensin, seharusnya kan dilayani oleh toko kelontong itu. Makanya dengan podcast ini Bang Sander, saya juga mengendorse teman-teman toko kelontong, layani dengan maksimal pelangganmu. Kalau enggak pasti ku kritisin, ku sikat juga. Iya, kan mau ini kan kita mengendorse supaya mereka rame. Para warga-warga kita mau belanja di ibaratnya di toko dulur-dulur dewe lah ya, ke saudara kita sendiri. Tapi pelayananmu juga harus bagus. Kalau kita kemudian endorse begini kemudian pelayanan itu tidak bagus, ya pasti kusikat. Nggak boleh gitu loh. Artinya botol mesti ketemu tutup, sepasang. Kita mengendorse supaya ini warga kita belanja di toko kelontong, toko menengah kecil itu. Pemerintah memproteksi supaya tidak sebebas-bebasnya toko modern dapat izin. Sampai di kampung-kampung, sekali lagi saya sampaikan ke Pak Wali Kota Samarinda, siapapun dia namanya. Saya tidak bersepakat kalau toko-toko swalain besar itu, toko swalain modern itu masuk ke kampung-kampung. Maka permainan mereka pintar sekarang Mas, mengganti nama. Seakan-akan itu nama padahal afiliasi mereka juga. Nah, itu mesti juga diatur. Tapi tanpa ganti nama juga langsung nama mereka bisa kok. Itu yang saya masuk Lempake, kemudian di Rejomo apa itulah ya, yang menuju Bendungan tuh berapa toko swalain tuh, kita menuju sini jalan gerilya apa semua. Coba.
Ini menurut aku ini kebijakan tidak adil. Ini kapitalisme murni menurut aku. Sudah kapitalisme. Dan itu pasti lawanku, pasti itu Bang. Karena aku berpihak kepada yang menengah kecil. Asik. Kalau pada akhirnya suatu saat memang kita ada di DPR lagi atau suatu saat ada ruang kita mengeksekusi untuk ini tidak ada, bisa kita hapuskan. Berarti salah satu program kerja juga yang Kita bangun supaya masyarakat kita yang berusaha, khususnya toko-toko kelontong, pedagang-pedagang pasar tradisional itu bisa survive, bisa maju, bisa kaya mereka. Iya. Itu kewajiban pemimpin menurut aku, Bang Sanders. Tuh, jadi sekali lagi kepada kawan-kawan yang hari ini memiliki toko kelontong dan sebagainya, ya mohon pelayanannya dimaksimalkan. Jangan lagi ada kita temui orang beli bensin nyuntik dewe. Ya, apa jenenge nutek. Iya. Kan gitu ceritanya. Betul. Mungkin itu Bang Sanders ya. Siap. Sekali lagi kawan-kawan yang hari ini memiliki toko kelontong, untuk tingkatkan pelayanan, lighting mesti bagus, layout bagus, kan gitu ya, senyum, sapa, salaman. Yang kemudian kepada pemerintah, tolong bina mereka, kasih kemudian kredit yang dengan bunga semurah-murahnya atau 0%. Yang kemudian yang itu yang toko modern tadi, nggak usah dikasih izin lagi. Ya. Telak sudah dia. Tanda seru titik, tanda serunya 3. Jadi keberpihakan kita sama toko kelontong. Jadi buat rekan-rekan yang menonton saluran 7 bahwa jelas sikapnya untuk warga Kota Samarinda mendukung setiap UMKM Kota Samarinda dan jangan lupa 14 Januari. Ya, jadi saya kasih tutorial. Nah, tembak ke wajah ya. Jadi nanti kawan-kawan warga Samarinda dan Kalimantan Timur, kita saat pemilu 14 Februari itu dibuka dari jam 7 sampai jam 1 siang. Nanti setiap pemilih itu akan anggap pemilih normal ini, pemilih yang masuk DPT TPS tempat. Kita dapat 5 kertas suara mulai kuning DPR RI, kemudian untuk kertas suara abu-abu Presiden dan Wapres, kemudian kertas warna merah DPD RI, kertas suara hijau DPR Kota, kemudian ini DPR Provinsi. Jadi ada 5 hak suara. Ini pemilih yang kemudian domisili di TPS tempat. Semua ini nanti periksa ketika mau milih. Jangan sampai sudah dibolongi apa semua oleh siapapun, oleh oknum-oknum. Pastikan bahwa itu kemudian total normal. Oke. Kemudian cari kertas suara warna biru. Nah, ini tugasnya Bang Sanders. Ya. Kemudian cari kertas warna biru, dibuka kemudian dicek, pastikan tidak ada bolongan, pastikan tidak ada coretan kotor segala macam. Cari nomor 4 Partai Golkar dan dicoblos di nomor 7. Ingat, coblosnya di nomor 7, coblos dalam-dalam pas ya, jangan di sela-sela. Di nama juga boleh. Di nama. Ya. Pokoknya di daerah kotak sini jangan naik ke atas, maksudnya jangan terselip di tengah. Di kotak situ. Ya. Oke, saya lanjut Bang Sanders, bahwa untuk DPR provinsi itu tidak mengganggu suara DPR kota, DPR RI maupun Presiden maupun DPD RI. Ya, itu jadinya jangan sampai, kan aku tadi pagi ketemu sama kawanku nih, sealumni di SMP 2 Samarinda. Dia nggak mau pilih saya katanya karena Anda punya pilihan. Ternyata pilihan ku tanya orangnya itu caleg tingkat 2. Kertas suaranya warna hijau. Kita punya hak suara kan 5, DPR kota hijau, DPR provinsi biru, kemudian DPR RI kuning, kemudian Presiden abu-abu, kemudian DPD RI warna merah. Nah, kalau DPD RI ini nanti ada fotonya. Ceritanya begitu. Jadi intinya kawan-kawan, itu untuk malam ini. Jangan lupa 14 Februari sehat apa semua. TPS buka mulai jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Pastikan tunaikan hak suara dan pilih caleg yang memang dikenal, diketahui, paham profilingnya apa semua, paham semangat dan komitmennya siapapun. Tidak harus Sudarno. Mungkin itu Bang. Terima kasih, itu penjelasan yang cukup jelas buat kita semua. Silahkan disimak baik-baik dan terus saksikan saluran 7 sampai hari pemenangan nanti. Salam jumpa, ketemu kembali nanti. Assalamualaikum.